Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, perkenalkan saya Azahra Anggriani Syafitri dengan NIM 202327003 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Institut Agama Islam Negeri Loksmawe. Teman-teman, tahukah kamu bahwa dalam perusahaan, sumber daya manusia itu merupakan suatu hal yang penting untuk keberhasilan perusahaan. Untuk itu, perusahaan harus selalu membina dan juga membimbing potensi yang dimiliki karyawan agar mereka dapat memberikan kontribusi yang besar untuk keberhasilan perusahaan. Nah, perusahaan harus memilih strategi yang tepat untuk dapat merealisasikan hal tersebut. Salah satunya adalah dengan melakukan penerapan mutasi karyawan. Kira-kira apa ya yang dimaksud dengan mutasi karyawan itu? Untuk pembahasan selanjutnya, simak video berikut ya! Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi mutasi. Nah, mutasi merupakan proses pemindahan karyawan dari satu posisi ke posisi lainnya yang melibatkan pengalihan tanggung jawab ke tanggung jawab lain dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan. Nah, mutasi sendiri merupakan salah satu langkah strategis dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk mengatur penempatan karyawan dalam perusahaan atau organisasi. Mutasi tidak hanya tentang perubahan posisi, tetapi juga sebuah proses yang memberikan dampak signifikan baik bagi perusahaan maupun bagi karyawannya sendiri. Nah, mutasi itu berupa perpindahan posisi, jabatan, tanggung jawab, gaji atau upah, serta lokasi kerja dari satu tempat ke tempat lainnya, baik dalam arah vertikal maupun horizontal dalam struktur organisasi. Jika kita lihat lebih dalam, perusahaan melakukan mutasi itu untuk menjaga operasional perusahaan untuk dapat berjalan lebih baik dan juga tetap stabil. Bagi karyawan sendiri, mutasi memberikan peluang besar bagi mereka. Salah satunya, mereka dapat berkembang dengan tantangan yang ada, dapat mendapatkan pengalaman lintas fungsi, dan juga dapat meningkatkan karir yang mereka miliki. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya ya, yaitu adalah jenis-jenis mutasi. Kali ini kita akan bahas mengenai 4 jenis mutasi. Yang pertama adalah mutasi horizontal, yang kedua mutasi vertikal, yang ketiga mutasi sementara, dan yang terakhir adalah mutasi berdasarkan dengan kebutuhan perusahaan. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai mutasi horizontal. Kira-kira apa ya yang dimaksud dengan mutasi horizontal ini? Nah, jadi mutasi horizontal adalah jenis mutasi yang mengacu pada proses pemindahan karyawan dari satu posisi ke posisi lainnya dalam tingkatan jabatan yang setara dengan yang sebelumnya. Nah, mutasi horizontal ini dilakukan untuk menyeimbangkan beban kerja atau memperluas wawasan yang dimiliki oleh karyawan. Contohnya, karyawan yang biasanya bekerja di Departemen Keuangan, kemudian dipindahkan ke Departemen Audit untuk memberikan pengalaman karyawan agar karyawan dapat lebih memahami mengenai analisis laporan keuangan. Nah, jenis mutasi yang kedua adalah mutasi vertikal. Mutasi vertikal adalah mutasi yang melibatkan perpindahan seorang karyawan dari satu posisi ke posisi lainnya dalam tingkat jabatan yang berbeda dengan posisi sebelumnya. Nah, mutasi vertikal ini bisa disebabkan oleh dua hal. Yang pertama karena kenaikan jabatan dan yang kedua karena penurunan jabatan. Mutasi yang disebabkan oleh kenaikan jabatan itu diberikan kepada karyawan sebagai bentuk penghargaan atas prestasi yang mereka raih. Contohnya, seorang staf pemasaran yang memberikan kinerja baik bagi perusahaan kemudian diangkat menjadi manajer pemasaran. Yang kedua, ada mutasi yang disebabkan oleh penurunan jabatan. Hal ini terjadi karena adanya penurunan kinerja atau menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi atau perusahaan. Yang ketiga adalah mutasi sementara. Nah, mutasi sementara ini adalah proses pemindahan karyawan secara sementara untuk mengisi posisi yang kosong dalam perusahaan. Nah, biasanya mutasi sementara ini dilakukan untuk mengisi posisi kosong sementara yang menggantikan karyawan yang sedang cuti atau menangani proyek-proyek khusus. Jenis mutasi yang terakhir adalah mutasi berdasarkan kebutuhan perusahaan. Nah, mutasi yang dilakukan berdasarkan kebutuhan perusahaan ini adalah proses memindahkan karyawan ke posisi yang kosong dalam perusahaan atau untuk merespon perubahan strategi bisnis. Nah, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki tenaga kerja yang tepat di posisi yang tepat. Nah, kita akan membahas mengenai tujuan mutasi. Mutasi memiliki tujuan yang pertama untuk menempatkan karyawan pada posisi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, mutasi dilakukan untuk meningkatkan semangat kerja karyawan. Dan yang terakhir, mutasi dilakukan sebagai upaya dalam pengembangan karyawan dan sebagai tindakan preventif dalam upaya mengamankan karyawan dan juga perusahaan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai manfaat mutasi. Nah, yang pertama adalah pengembangan kompetensi dan juga pengetahuan. Nah, dengan adanya mutasi dalam perusahaan akan memberikan peluang bagi karyawan untuk mengembangkan kompetensi dan juga pengetahuan mereka.
karyawan akan dapat mengasah kemampuan baru serta dapat menjadi tenaga kerja yang lebih terampil dan juga serbaguna. Yang kedua, ada meningkatkan motivasi dan juga kepuasan kerja. Mutasi kerja dapat menghilangkan rasa jenuh akibat aktivitas yang dilakukan, serta dapat menawarkan tantangan baru yang akan meningkatkan semangat daripada karyawan. Manfaat yang ketiga adalah mendorong kinerja yang lebih baik. Dengan adanya mutasi, karyawan yang mendapatkan tanggung jawab lebih besar akan dapat memberikan kinerja yang lebih besar dan juga lebih baik kepada perusahaan. Dan yang terakhir adalah mempercepat pengisian posisi yang kosong. Nah, dengan adanya mutasi, maka perusahaan akan dapat mengisi posisi yang kosong secara efisien. Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor penyebab mutasi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan mutasi terjadi. Yang pertama adalah untuk mengisi kekosongan posisi. Dalam perusahaan tentu akan sering terjadi kekosongan posisi yang disebabkan oleh pengunduran diri, pensiun, atau bahkan promosi. Nah, hal-hal ini tentu akan menghambat operasional perusahaan. Nah, jadi perusahaan perlu melakukan mutasi untuk mengisi kekosongan posisi tersebut, yang dilakukan dengan menempatkan karyawan dari departemen lain untuk mengisi kekosongan posisi. Selanjutnya adalah tindakan sanksi. Mutasi kadang bisa terjadi karena adanya tindakan sanksi akibat seorang karyawan yang tidak mematuhi kebijakan dalam perusahaan. Nah, yang terakhir adalah mutasi atas keinginan karyawan. Nah, mutasi atas keinginan karyawan ini adalah karyawan sendiri yang mengajukan diri untuk berpindah posisi. Nah, hal ini tuh dilakukan dengan berbagai alasan. Salah satu contohnya tuh seperti posisi tempat ia menjabat saat ini tidak sesuai dengan kemampuan yang ia miliki, atau lingkungan kerja yang kurang nyaman, dan masih banyak alasan lainnya yang diajukan untuk keinginan berpindah posisi. Baiklah, selanjutnya kita akan bahas mengenai proses mutasi. Nah, ketika perusahaan ingin menerapkan mutasi, maka mereka harus terlebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan mereka. Apa yang mereka butuhkan sehingga mereka ingin menerapkan mutasi. Nah, hal ini biasanya dipicu oleh berbagai faktor seperti restrukturisasi, pengisian posisi yang kosong, atau bahkan untuk pengembangan keterampilan daripada karyawannya sendiri. Nah, proses pengidentifikasian ini juga harus melibatkan analisis terhadap hasil kerja dari karyawan itu, kinerja mereka itu, sehingga perusahaan dapat menempatkan karyawan sesuai dengan posisi mereka dan juga keterampilan yang mereka miliki. Nah, langkah selanjutnya setelah perusahaan melakukan identifikasi terhadap kebutuhan perusahaan sendiri, perusahaan kemudian melakukan penilaian karyawan, di mana hal ini adalah perusahaan menilai karyawan yang berpotensi untuk dimutasi, di mana hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti keterampilan, pengalaman, dan pencapaian mereka ataupun prestasi yang pernah mereka raih. Ini dilakukan agar perusahaan itu dapat menempatkan posisi karyawan itu yang tepat sesuai dengan kemampuan dan juga keterampilan yang mereka miliki. Nah, langkah ketiga adalah penyampaian informasi. Setelah tadinya perusahaan mengidentifikasi kebutuhan, kemudian menilai karyawan, langkah selanjutnya adalah menyampaikan informasi kepada karyawan secara jelas terkait alasan mereka melakukan mutasi. Selain itu, perusahaan juga harus menjelaskan atau memberikan informasi yang jelas terkait dengan posisi yang akan ditempati, tanggung jawab, gaji, serta hal dan kewajiban yang terkait ataupun yang berhubungan dengan posisi tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah persetujuan karyawan. Setelah perusahaan melakukan penyampaian informasi, langkah selanjutnya adalah persetujuan karyawan. Di mana saat melakukan mutasi, perusahaan terkadang membutuhkan izin daripada karyawan tersebut. Namun, ketika perusahaan sudah memiliki ataupun sudah mengatur kebijakan tersebut dalam perusahaan, maka perusahaan tidak perlu mendapatkan izin karyawan ketika ingin melakukan mutasi. Nah, langkah selanjutnya adalah pelaksanaan mutasi. Nah, setelah berbagai rangkaian yang dilakukan oleh perusahaan, langkah selanjutnya adalah melaksanakan proses mutasi tersebut, di mana perusahaan akan memindahkan karyawan ke posisi yang baru. Nah, pelaksanaan ini tuh dapat disertai juga dengan memberikan pelatihan ataupun pengenalan kepada karyawan terkait posisi baru yang mereka tempati. Nah, proses ini tuh harus dilakukan secara terencana agar tidak mengganggu operasional daripada perusahaan. Nah, yang terakhir adalah evaluasi, di mana setelah perusahaan melakukan mutasi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi. Evaluasi ini bisa dilakukan berdasarkan dengan masukan dari atasan, rekan kerja, atau melakukan penilaian kinerja secara formal. Nah, hasil evaluasi nantinya akan berguna untuk memahami efektivitas mutasi dan membantu karyawan menyesuaikan diri dengan peran mereka yang baru dan lingkungan mereka yang baru. Nah, jadi itu tadi penjelasan singkat mengenai mutasi karyawan. Semoga penjelasan tadi dapat menambah wawasan dari teman-teman sekalian. Nah, sampai di sini dulu penjelasan kita hari ini dan semoga kita bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.